Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi lagi-lagi yang memutuskan dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap situasi hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah hubungan tersebut memberikan diri dia suatu kebahagiaan atau memang memberikan diri dia suatu ketidaknyamanan? Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, hubungan yang dia jalankan untuk saat ini terhadap pihak ketiganya. Apakah memberikan suatu kebahagiaan atau memberikan situasi ketidaknyamanan? Akan tetapi, saya mengingatkan kembali, setiap kartu ataupun setiap informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu kabar yang bersifat positif atau memang kebalikannya dari topik yang saya katakan tadi. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat kamu bisa melihat sendiri kata apa yang tercantum di dalam kartu yang saya pegang ini. The death, situasi kematian yang sedang dirasakan oleh seseorang. Akan tetapi, sebelum saya mengarah terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak Geng. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya pun ingin memberikan diri kamu beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang ini mengarah terhadap diri kamu hanya untuk memberikan diri kamu situasi pertengkaran,
perdebatan, perselisihan, ataupun suatu situasi yang benar-benar penuh dengan misterius. Saya ingin bertanya, pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini diri kamu masih menerima suatu kemanipulatifan yang begitu sangat besar? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu sedang kamu rasakan atau memang sedang tidak kamu rasakan? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu sangat berkaitan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kenapa saya berbicara sangat berkaitan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini? Karena memang untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang penuh dengan situasi kesedihan. Seseorang yang penuh dengan situasi kesedihan akibat dari perbuatan manusia yang pernah kamu fokuskan. Kamu berusaha untuk memberikan atau kamu berusaha untuk menghapus kesedihan kamu, akan tetapi kesedihan tersebut selalu muncul. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini masih saja berkaitan terhadap kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Kenapa masih saja berkaitan? Karena memang ada sesuatu hal yang disembunyikan dari diri kamu. Di mana sesuatu hal yang disembunyikan dari diri kamu ini seakan-akan membuat posisi keuangan kamu, membuat pemikiran kamu, membuat situasi pekerjaan kamu, membuat situasi bisnis yang sedang kamu jalankan berhenti secara otomatis. Terutama terhadap posisi keuangan kamu. Karena seseorang yang saya lihat untuk saat ini hanya untuk memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan yang begitu sangat luar biasa. Diri kamu hanya untuk dimanfaatkan dan diri kamu hanya untuk diberikan rasa ketidaknyamanan. The death, situasi kematian. Akan tetapi, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya mengarah terhadap hal positif, terhadap situasi yang kamu terima untuk saat ini, memang situasi tersebut situasi kematian, tetapi situasi kematian tersebut jangan kamu jadikan sebagai awal kehancuran terhadap kehidupan kamu. Karena situasi kematian tersebut awal di mana diri kamu agar bisa diperbaiki oleh Sang Pencipta, dan awal di mana diri kamu ataupun kehidupan kamu menerima suatu jawaban dari alam semesta. Situasi awal menuju suatu pembaharuan, geng. Kamu selalu berpikiran positif terhadap kehidupan kamu. Jangan berpikiran negatif dan jangan membuang aura positif yang ada di dalam kehidupan kamu. Ini dia, geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya masih fokus terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara dan mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dari ketiga zodiak yang saya katakan, bisa saja salah satunya zodiak kamu dan bisa saja salah satunya zodiak seseorang yang mengarah terhadap posisi kehidupan kamu, di mana diri dia mengarah hanya untuk memberikan diri kamu ketidakbahagiaan serta memanipulatif diri kamu. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan,
yang sedang menjalankan hubungan dia terhadap pihak ketiga, untuk saat ini diri saya mencoba untuk melihat hubungan tersebut di dalam situasi penuh dengan pertengkaran. Di dalam situasi yang penuh pertengkaran. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah kamu fokuskan ini seseorang yang benar-benar sangat licik, atau memang benar-benar seseorang yang hanya memanfaatkan orang lain demi mendapatkan sesuatu hal untuk membuat diri dia bisa bahagia. Antara manusia tersebut dengan pihak ketiga di sini, Wak Geng, ada sesuatu hal yang disembunyikan. Dari hal yang disembunyikan ini menimbulkan suatu pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut memberikan satu energi berencana untuk berbuat suatu kelicikan. Kelicikan itu bisa saja saya gambarkan berupa keuangan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya masih fokus kembali terhadap topik yang saya katakan tadi, saya melihat ada satu energi yang dimana satu energi ini tidak lagi memiliki sifat arogan terhadap hubungan yang sedang dia jalankan. Karena untuk saat ini seseorang tersebut ibaratnya tunduk terhadap pihak ketiga. Semua yang diminta oleh pihak ketiga diberikan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Tunduk, Wak Geng. Ketika bersama dengan diri kamu, manusia tersebut arogan, keras kepala, dan tidak mau diarahkan. Tetapi ketika untuk saat ini, dia tunduk terhadap pihak ketiganya. Saya tidak tahu apakah permainan mistis atau memang permainan yang lain. Setidaknya ketika diri saya mencoba untuk melihat seperti orang bodoh untuk saat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Tower. The Tower ini mengarah terhadap kehancuran, keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan. Karena ada satu energi sedang menerima hal tersebut. Sedang menerima hal tersebut, Wak Geng. Dimana ketika diri dia menerima hal tersebut, dia menyadari dan mulai membangun suatu pondasi. Mulai membangun suatu pondasi untuk mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri dia mengarah terhadap diri kamu, dia menginginkan situasi bahagia. Di sisi lain, kemunculan kartu The Tower ini pun berbicara hubungan tersebut untuk saat ini tinggal menunggu timer. Boom. Ini dia, Wak Geng. Situasi kematian mengarah terhadap kehancuran. Situasi kehancuran berbicara terhadap kematian. 2 unsur kartu yang saya pegang ini. Dan 6 zodiak. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu Knight of the Discs, muncul kartu Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Kalau manusia yang pernah kamu fokuskan, posisi energinya saya letakkan di depan, dan pihak ketiga posisinya saya letakkan di belakang. Seakan-akan pihak ketiga ini mengendalikan manusia tersebut agar manusia tersebut hancur dan semuanya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ibaratnya ketiga kartu yang saya bukakan ini, Wak Geng, untuk saat ini, sifat arogan, sifat egois, sifat keras kepala, hancur ketika bersama pihak ketiga. Lebih dominan pihak ketiga yang mengatur manusia tersebut. Ini yang saya lihat. Jadi, kamu duduk manis saja, tonton bagaimana hubungan yang dia jalani. Bukan bahagia. Dia mengira ketika mengabaikan diri kamu, dia bisa bahagia terhadap pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga lebih dominan untuk mengatur kehidupan dia. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Devil. Lagi-lagi, kartu yang berunsurkan tanah yang keluar. Yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya pun mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, The Devil. Pihak ketiga mengendalikan manusia tersebut agar manusia tersebut di dalam situasi ketidaknyamanan, situasi penyakit. Penyakit ini bisa saja saya kategorikan secara fisik, bisa saja saya kategorikan di luar dari fisik. Keuangan, pekerjaan, bisnis, dan yang lainnya. Semua serba terpuruk. Saya pun yakin untuk saat ini, di saat manusia yang pernah kamu fokuskan menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga, pasti manusia tersebut selalu berkomunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut meminta atau mengemis bantuan dari diri kamu. Ini dia, Wage. Hubungan yang penuh dengan penyakit, hubungan yang penuh dengan kehancuran yang sedang dirasakan oleh satu energi. Lebih dominan pihak ketiga mengatur. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini pun berbicara dan mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lagi-lagi, saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, saya akan fokus dengan kata The Moon. Kamu mau tahu kenapa manusia tersebut tunduk terhadap pihak ketiganya? Karena memang pihak ketiga bermain terhadap hal yang di luar dari akal sehat manusia. Mistis dan black magic. Ini dia, Wage. Dan di sisi lain, kamu mau tahu kenapa diri kamu sangat susah untuk move on terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu? Karena memang ada unsur lain. Ada unsur lain yang membuat diri kamu sangat susah untuk move on. Bisa saja saya kategorikan suatu kenangan, di mana kenangan itu berupa maniskah atau memang berupa pahit. Di sisi lain, ada permainan
Yang seakan-akan permainan itu mengendalikan dan mengarahkan pemikiran kamu tidak fokus terhadap apa yang sedang ingin kamu rencanakan. Kamu bisa mengartikan sendiri dengan perkataan saya. Mistis, wah, The Moon, kartu yang berbicara terhadap mistis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. The Sun, matahari. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya hanya menyarankan selalu optimis terhadap apa yang ingin kamu rencanakan, terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Karena The Sun ini masih ada harapan terhadap diri kamu untuk mendapatkan kestabilan. Matahari masih ingin menyinari kehidupan diri kamu asal kamu fokus. Matahari, jawaban dari alam semesta yang ingin diberikan terhadap diri kamu. Di sisi lain, apabila diri saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, hubungan yang sedang dia jalankan, sebenarnya, wak geng, salah satu energi masih menginginkan suatu kebahagiaan terhadap hubungan di masa lalunya. Apakah pihak ketiga atau memang manusia tersebut. Dari kedua belah pihak masih menginginkan hubungan yang penuh bahagia terhadap masa lalunya. Ini dia, wage. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu ini. Seseorang yang penuh dengan sifat arogan, seseorang yang lebih dewasa atau lebih tua, yang telah mengabaikan diri kamu di sini. Kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan terhadap seseorang yang lebih tua atau memang lebih muda dari diri kamu. Yang dimana seseorang ini benar-benar untuk saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Karena lebih dominan pihak ketiga, wak geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Eight of Swords. 8 pedang mengikat satu orang. Ketika 8 pedang ini mengikat satu orang, situasinya penuh dengan tekanan, situasinya penuh dengan kebuntuan, situasinya penuh dengan kegagalan. Karena pedang yang mengarah bukan kebahagiaan, wak geng. Dia mengira mengabaikan diri kamu mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi yang dia dapatkan situasi kematian, penyakit, kehancuran, mistis. Pihak ketiga mengendalikan dia dan dia pun tekanan. Hancur dibuat oleh pihak ketiga, wak geng. Ini dia. Oke, wak geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini saya menarik satu kesimpulan. Seseorang untuk saat ini dari hubungan yang dia jalankan tidak bahagia, melainkan hancur. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.